Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Swasta di Surabaya. Saya ingin bertanya mengenai fatwa yang satu ini dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata yang artinya, siapa yang senang ditanya, maka dia bukan orang yang layak untuk ditanya. Apakah makna dari fatwa ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Penanya ini seorang mahasiswa menisbatkan perkataan tersebut kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri. Man ahabba ayyus'ala falaysa bi ahlin ayyus'al. Ya. Orang yang senang ditanya, maka dia sesungguhnya bukan orang yang layak ditanya. Ini orang senang kalau ditanya, maka sesungguhnya dia tidak layak untuk dijadikan tempat rujukan. Ini orang senang untuk berfatwa, jadi senang berfatwa. Ada masalah berfatwa, maka sesungguhnya orang ini tidak layak untuk berfatwa. Ini kan sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ini sudah saya cek di dalam Maktabah Syamilah, dan saya menjumpai ucapan ini bukan ucapannya Sufyan Ats-Tsauri. Allah alam, saya menjumpainya bukan ucapan Sufyan Ats-Tsauri, tapi ucapan Bishr bin Al-Haris, muridnya Fudail bin Iyad. Terlepas siapa yang mengatakan, apakah Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana yang disebutkan di dalam pertanyaan ini, tetapi masalahnya saya menjumpainya setelah saya cek di Maktabah Syamilah bukan Sufyan Ats-Tsauri tapi Bishr Al-Haris, muridnya Fudail bin Iyad. Baik, kita tidak membahas siapa yang sesungguhnya mengucapkan. Kalau berdasarkan yang saya cek adalah Bishr Al-Haris. Tetapi maknanya adalah benar sekali. Maknanya adalah benar sekali. Maksud ucapan ini adalah bahwa di antara adab seseorang di dalam berfatwa itu ia harus bersikap wara' dari berfatwa. Saya ulangi lagi, adab berfatwa haruslah wara' untuk berfatwa. Apa wara' untuk berfatwa? Wara' dari misalnya suatu makanan, hati-hati banget, itu namanya wara' dari suatu makanan, khawatirnya nggak pas, nanti ini haram kan gitu ya. Wara' itu menjauhkan diri dari perkara yang syubhat, perkara yang haram, itu namanya wara'. Nah, ternyata bukan saja dalam masalah makanan, tetapi dalam masalah fatwa, adabnya adalah orang yang posisinya adalah mufti, orang yang berfatwa harus wara' dari berfatwa. Artinya apa? Artinya tidak senang untuk berfatwa. Atau bermudah-mudah dalam Bermudah-mudahan berfatwa. Ya, bermudah-mudahan berfatwa. Karena takut nanti jawabannya akan dimintai pertanggungjawaban. Jawabannya akan diminta pertanggungjawaban. Maka dia wara' dari berfatwa. Inilah adab, ya. Inilah adab. Justru semestinya dia itu harus senang jika orang lain saja yang berfatwa. Jangan saya, tetapi orang lain saja yang berfatwa. Karena orang lain lebih tepat, ya, jangan saya, ya. Orang lain saja yang lebih berilmu, jangan saya. Nah, dengan adab ini kan adab. Apa tadi? Wara' dari fatwa. Sebagai orang lain saja, jangan dirinya. Karena ini perkara berat. Dengan adab ini, kira-kira ada nggak seorang mufti atau orang yang posisinya sebagai pemberi fatwa senang ditanya? Nggak ada. Malah ketakutan. Ya, jadi ini adab yang harus diketahui. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa melihat beberapa athar, ya, beberapa athar tentang para ulama pendahulu kita yang patut kita jadikan contoh bahwasanya mereka benar-benar menjunjung tinggi adab. Adab di dalam berfatwa itu wara' dari masalah fatwa. Tidak senang ditanya. Kalau bisa yang lain saja, yang lebih tepat, yang lebih alim, jangan saya. Nah, yang pertama
riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Laqad ra'aitu 300 min ashabi Badar ma fihim min ahadin illa wa huwa yuhibbu ay yakfihi sahibahu al-futya. Al-Bara bin Azib radhiyallahu mengatakan, saya melihat 300 orang dari para sahabat Badar. Artinya para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Sungguh saya tidak melihat seorang pun dari mereka. Berarti berapa orang? 300. Sungguh saya tidak melihat seorang pun dari mereka yang senang berfatwa. Masing-masing menginginkan sekiranya temannya saja. Jadi dalam gambaran kita ada pertanyaan, waduh jangan saya, si fulan saja. Benar si fulan, waduh jangan saya, si fulan saja. Nah kira-kira akan berputar ke berapa orang? 300. Karena masing-masing tidak mau. Masing-masing menunjukkan adabnya, warak dari berfatwa. Ini semua adalah orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar. Sekiranya orang lain saja, jangan saya. Kemudian kita lihat yang lainnya, waqala Ibnu Abi Layla, adraktu 20 wa mi'ah minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahadum an mas'alah fayarudduha hada ila hada wa hada ila hada hatta tarji'a ila al-awwal. Ini Ibnu Abi Layla, dia menuturkan, saya menjumpai 120 orang sahabat. Saya menjumpai 120 orang sahabat Nabi. Seseorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah, tapi dia melemparkan kepada kawannya. Kawannya melempar lagi kepada kawannya. Kawannya melempar lagi kepada kawannya sampai terus sampai orang yang terakhir, sehingga pertanyaan ini kembali kepada orang yang pertama lagi. Masya Allah. Ini warok di dalam berfatwa. Warak dalam berfatwa. Makanya kita sedih kalau dijumpai orang-orang zaman sekarang gitu ya, baru pintar sedikit retorika, kemudian banyak ceramah, kemudian jam terbangnya tinggi, lalu senang dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian seakan-akan dia tidak ada suatu ketakutan. Jawab, yang penting jawab. Sampai orang-orang merasakan dia sebenarnya nggak tahu dalil dia, tapi iya menurut saya. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak didasarkan kepada pendalilan yang benar ya. Karena senang berfatwa. Coba dilihat. Jadi Ibnu Abi Layla menuturkan 120 orang sahabat. Orang pertama ditanya, dilempar ke orang kedua, dilempar ke orang tiga, sampai orang ke 120 sampai kembali lagi yang pertama. Kita bisa melihat lagi yang berikutnya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, adrakna al-fuqaha wa hum yakrahuna ay yujibu fil mas'alah wal futya hatta la yajidu buddan. Apa ini tulisannya? Hatta la yajidu buddan min ayyuftu wa idza afau minha kana ahabba ilaihim. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku menjumpai para fuqaha, ahli fikih. Mereka tidak suka menjawab permasalahan-permasalahan dan fatwa, tidak suka. Sehingga akhirnya manusia tidak menjumpai orang yang berfatwa. Loh gimana semuanya gak mau? Jangan saya, semuanya gak mau berfatwa. Jika semuanya menyerah dari berfatwa, maka sesungguhnya itulah perkara yang mereka sukai. Maksudnya gimana? Ini Sufyan Ats-Tsauri menuturkan para fuqaha, gak ada satupun di antara mereka yang senang ditanya. Gak senang ditanya, tapi ketakutan. Akhirnya orang yang bertanya tadi tidak menjumpai siapa yang berfatwa, gak ada, semuanya gak mau berfatwa.
Nah, para fuqaha tadi ketika menjumpai pemandangan demikian semuanya nyerah, justru itu yang disukai oleh mereka. Maksudnya apa? Maksudnya demikianlah seharusnya berfatwa itu tidak bermudah-mudahan. Sebenarnya yang mau digarisbawahi itu. Sesungguhnya itulah yang semestinya bahwasanya berfatwa itu tidak bermudah-mudahan. Sekarang kita akan bacakan yang berikutnya. Kita jawab dengan menyusun beberapa yang kita sampaikan biar lebih kuat maksudnya. Bahwasanya perkara ini adalah perkara besar. Ya. Karena yang terjadi di zaman sekarang orang bermudah-mudahan. Malah senang disebut mufti. Padahal belum saatnya atau belum layaknya. Kita baca Imam Ahmad, tentang Imam Ahmad. Waqal Ahmad, man arada nafsahu lil futya faqad aradaha li amrin azim ila annahu qad tarjau ilahi ad-darurah. Siapa yang mengajukan dirinya untuk berfatwa, berarti dia telah mengajukan dirinya untuk suatu yang besar. Ada suatu permasalahan, kemudian seseorang mengajukan dirinya, tampil saya yang berfatwa, maka berarti dia telah mengajukan dirinya untuk suatu perkara yang besar. Kecuali, kata Imam Ahmad, kalau posisinya darurat. Kecuali kalau posisinya darurat sehingga mesti berfatwa, ya sudahlah berfatwa. Darurat. Gimana kalau gak dijawab nanti terjadi hal-hal yang malah ada hal yang kita khawatirkan. Iya. Dia butuh jawaban. Maka kalau memang darurat, kata Imam Ahmad, ya jawab. Kalau memang darurat, jawab. Kemudian beliau ditanya, terus berarti mana yang lebih utama, menjawab apa diam? Jadi pertanyaan sekarang, terus mana yang lebih utama? Berarti menjawab apa diam? Imam Ahmad mengatakan, diam lebih aku sukai. Diam lebih aku sukai. Kemudian beliau ditanya lagi, bagaimana kalau darurat? Masa tetap diam? Kata antum tadi, kecuali kalau darurat. Kok panjenengan bilang diam lebih aku sukai? Terus gimana kalau ternyata darurat? Beliau marah. Darurat. Diam itu selamat. Marah beliau. Darurat. Jadi kalau bahasa saya itu kan bahasa yang kedengarannya kasar, sesungguhnya nggak kasar. Dalam bahasa saya darurat dasmu. Wah, kalau dalam bahasa saya. Ya, tapi mungkin di sini kasar ya. Kalau di Bogor kasar? Nggak ada. Nggak ada. Jadi darurat dasmu. Diam itu lebih selamat. Bagaimanapun diam lebih selamat. Jadi bayangkan Imam Ahmad itu mengatakan demikian. Siapa yang mengajukan dirinya untuk berfatwa, berarti dia telah mengajukan dirinya untuk suatu perkara besar. Jangan main-main. Ini perkara besar. Kecuali kalau darurat. Kemudian dikejar. Berarti menjawabkan, nggak diam. Bahasa kita kan begitu. Berarti kan kalau ada orang bertanya, berarti kan menjawabkan, nggak diam. Oh, diam lebih aku sukai. Terus kalau darurat. Padahal beliau sendiri di awal bilangnya gimana? Kalau darurat silakan. Tetapi begitu ditanya, berarti kan menjawab bukan diam kan? Iya kalau darurat. Ya terus kalau darurat gimana? Menjawab kan, diam lagi aku sukai. Darurat dasmu gitu ya. Artinya apa ini? Artinya apa? Artinya ini masalah yang harus kita sangat berhati-hati. Makanya sesungguhnya kan kita punya acara semacam ini, judulnya lo besar sekali. Umat bertanya, Ustadz menjawab. Masya Allah. Umat bertanya, Ustadz menjawab. Seakan-akan Ustadz itu tahu semuanya. Wah, itu judulnya besar sekali. Ya, itu sekedar judul ya. Karena kalau nggak dikasih judul juga gimana itu, nggak ada judulnya. Nah, ini ya kita terus terang sebelum menuju studio ini, saya nanya kepada Bu Fathia, pertanyaannya apa saja. Jangan sampai kemudian saya jawabnya ngawur gitu. Makanya dipersiapkan terlebih dahulu.
Baik, itu yang bisa kita sampaikan tentang pertanyaan adik mahasiswa tadi, tentang orang yang senang ditanya, orang yang senang berfatwa sesudah tidak layak untuk berfatwa. Itu maknanya bagus sekali. Nah, dan kita semoga orang yang menjadi hati-hati, orang yang hati-hati. Itu Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz ya, kriterianya apa sih sesuatu itu termasuk fatwa atau hanya sekedar menjauh saja Ustaz? Fatwa itu kan menjawab suatu poin-poin syariat dari suatu permasalahan. Misalnya ini ada komunitas, wah kok ada masalah gini ya? Ini kita jangan-jangan melanggar. Boleh nggak ya? Jangan-jangan melanggar. Katakan yang kita singgung pada pertemuan yang lalu. Suatu komunitas misalnya memberikan satu pemberian kepada seseorang. Ternyata pemberian tersebut tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Malah kayak diabaikan sehingga potensi cepat rusaknya nyata itu ya. Yus kita ambil aja yuk. Udah dikasih, gak dirawat, gak dimanfaatkan, sayang. Yuk kita ambil saja. Nah teman-teman, apa begitu? Jelas kan, namanya gak dimanfaatkan, ya rusak nanti begitu saja. Kita ambil, kita manfaatkan, kita kasih orang kepada yang kepada orang yang lebih bisa manfaatin. Nah, tapi ada orang bilang, oh jangan buru-buru seperti itu, jangan-jangan sikap kita salah. Ayo kita coba nanya. Nah, ketika kita nanya kepada siapa, kemudian diam-diam namanya dia berfatwa. Namanya berfatwa. Jadi berfatwa itu ya memutuskan suatu jawaban atas suatu pertanyaan. Itu harus hati-hati. Namanya berfatwa. Kalau hanya sekedar wawasan kan bukan fatwa Ustaz ya. Misalnya kayak anak kecil nanyain, Abi, rukun iman ada berapa sih, Bi? Kan bukan fatwa Ustaz ya. Oh ya, itu satunya gamblang ya. Gamblang Ustaz Ya satunya gamblang. Rukun iman ada berapa dan semua itu yang gamblang. Tetapi biasanya masuk dalam kategori fatwa itu yang memang belum gamblang. Sehingga orang perlu jawaban. Ya. Misalnya, ya bagi sebagian orang memang sudah gamblang. Tapi bagi sebagian yang lain belum gamblang. Nah, makanya mereka perlu berfatwa. Misalnya saya bertanya kepada Abu Fatia, ngutangin orang, ini sesuai pembahasan yang sudah juga lalu, ngutangin orang. Kemudian orang yang diutangin itu kita mintai bantuan. Kamu kan setiap hari mesti ke arah sana ya, sekalian dong, saya setiap hari dijemput gitu. Dia merasa di atas angin karena berjasa ngutangin gitu ya. Memang sejuta nanti akan dia bayarnya sejuta, ya kan gak ada riba. Sejuta biar sejuta biar sejuta. Tetapi kemudian dia merasa di atas angin, Ustaz minta bantuannya terus. Oh dia utang sama saya kak. Sebagian orang tahu itu adalah perkara riba. Tapi orang yang lain belum tentu tahu. Loh, riba apanya, mana riba? Wong utang sejuta dibayarnya sejuta kan. Dia tidak tahu kalau misalnya orang memanfaatkan keuntungan atas ngutangnya itu adalah riba. Sehingga orang tersebut kalau memang tidak tahu seharusnya dia minta fatwa. Wah saya mau tanya bener gak ya? Nah bagi dia nggak jelas, dia harus minta kejelasan, minta fatwa. Oh nggak boleh ya, nanti orang yang berfatwa yang mengatakan nggak boleh. Iya. Baik. Sesuai Ustaz atas jawabannya. Demikian Mas dari mahasiswa di Surabaya.